kepada Tuhannya atau pada dewanya dengan maksud supaya dia senang. Nah itu kan suap. Nah ini terbawa di dalam kekristenan. Maka itu enggak begini. Ya, saudara saya bersaksi, 7 tahun kami menikah enggak punya anak. Tapi setelah saya doa pagi, setiap pagi jam 4 selama 6 bulan, istri saya hamil. Salah. Bukan karena doa paginya jam 4 itu istrinya hamil. Tidak. Ngerti enggak? Ingat ya, apa yang Tuhan buat kepada kita, apa yang Papa buat kepada kita, itu bukan karena jeripaya kita. Percaya tidak? Sama sekali tidak. Maka itu jangan pernah tunjukkan kepada Tuhan, maaf, dalam tanda kutip, kebaikan-kebaikan yang kita pernah buat. Baik untuk gereja, untuk pelayanan, apalagi untuk Tuhan. Karena buat Papa, dia gak suka itu. Maka itu juga salah kalau berkata, oh saya diberkati saudara. Karena saya rajin bayar perpuluhan. Saya marah kalau ada orang yang ngomong seperti itu. Kenapa? Hei, Tuhan saya tidak mata duitan. Ya betul enggak? Sangat salah kalau sampai ada pendeta berkata, wah, kamu kecelakaan ya? Coba periksa perpuluhan. Maaf saudara, itu salah. Apa kita enggak mata duitan? Nah sekarang kalau dia harus ngukur itu, berarti hanya orang kaya dengar doanya dong. Lah enggak punya duit bagaimana? Renungkan lagi sekali. Apa saja yang dia buat untuk kita bukan karena jasa kita. Setuju tidak? Ya sudah. Jangan saksi yang aneh-aneh kalau begitu. Karena aku doa pagi, karena aku doa puasa, karena aku memberi, karena aku rajin datang ke gereja lebih pagi dari yang lain, aku nyapu gereja, aku ini tidak. Apa kita enggak butuh jasa kita? Ingat, ini bedanya Tuhan kita dengan agama-agama yang lain. Percaya enggak kalau toh kita enggak memberi persembahan, dia tetap sayang kita. Ya sudah, jangan pusing masalah itu. Maka itu sedih kalau kita dengar gereja mengajar, ini awal tahun, minggu yang pertama di bulan Januari. Kalau mau diberkati sepanjang tahun, beri yang terbaik. Wah, itu khotbah yang salah, saudara begini. Sungguh, saudara, Tuhan kita bukan mata duitan. Dan kita bisa suap dia dengan uang kita. Enggak. Maka itu kita harus tahu dulu apa kehendaknya. Kalau kita punya satu masalah, misalnya, sakit misalnya. Bukan sakit ini yang kita bawa. Satu contoh lagi. Itu sudah hampir jam 12, tapi saya belum tidur malam. Waktu itu saya masih tinggal di Jalan Musi di Surabaya, itu dekat dengan rumah sakit Kaset di Diponegoro. Ribut. Ih, kira siapa tengah malam begini? Tolong. Anak saya sakit. Ada di Kaset di gawat darurat. Wah, sudah nggak tanya sakit apa, sudah gawat darurat katanya begitu di UGD. Pergi ternyata pendarahan lambung, mah blooding. Aduh, itu anak saya udah melingkar. Belum ditangani dokter karena masih baru datang. Begitu mau doa, Tuhan tegur, jangan doakan dia. Loh, kenapa? Karena dia yang gak bertobat. Tidurnya gak pernah teratur. Makannya gak pernah teratur. Nah, kalau dia sakit, itu salah dia sendiri. Jadi mesti doakan apa? Terus saya ngomong, hei, kamu perlu bertobat. Hobimu tidur lewat tengah malam menjelang pagi. Makanmu gak teratur begini. Semua jadi kaget, kenapa? Tiba-tiba dia tertawa di situ. Tertawa. Ini kan main jadi melingkar, mabluding pendarahan. Dia tertawa 2 hal ternyata. Dia pertama bilang geli, dia terima itu. Apa itu holy laughter? Itu yang pertama. Tapi yang kedua memang dia ngaku memang begitu. Saudara, sembuh sudah. Begitu dia bertobat. Terus pulang lagi gak sempat ditangani dokter. Gak rasa pedih, gak rasa apa. Lambungnya itu tadi. Nah, jadi kita harus tahu dulu kehendak Papa itu apa. Baru kita minta. Karena itu sesuai dengan kehendak. Jadi kuncinya sekarang, bagaimana kita bisa mengetahui kehendaknya.
Papa kita itu pribadi yang sangat hebat, penuh pengertian. Kalau konsep hubungan anak dengan papa itu ada dalam kehidupan kita, maka kita nggak akan pernah bingung menjadi Kristen. Saya beri contoh begini. Semua kita sudah tahu punya anak. Senakal-nakalnya anak kita. Waktu masih kecil dia. Ya, waktu masih kecil. Nakal. Wah sudah, mungkin hari itu dia baru pecahkan porselen yang paling mahal di rumah kita. Misalnya, kalau besok bangun, dan itu jamnya makan, pagi. Apakah kita berkata, nggak bisa? Potong rumput dulu, ngepel dulu, baru boleh makan. Enggak, bukan. Masa kita sekejam itu pada anak kecil? Walaupun dia salah. Ngerti nggak ilustrasi ini? Anak tetap anak. Salah harus dihukum. Tapi jam makan tetap makan dong. Loh ya atau tidak coba itu? Nah, itu Papa di surga. Kalau kita punya hubungan dengan dia seperti itu, maka konsep doa itu jadi indah sekali. Dan pasti akan menyenangkan. Oke, kita lihat sekarang kitab Yeremia pasal yang ke-29. Ayat yang terkenal itu. Pasti ada coretannya di ayat 11 di Alkitab Saudara. Dan memang itulah Papa di surga. Sangat sayang kepada kita. Sehingga dia memberikan yang terbaik, bukan kecelakaan. Tapi ayat 12 ada firman berkata demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Perhatikan, ini stage yang pertama, langkah yang pertamanya, fase pertamanya. Berseru dan berdoa kepadaku, ya. Berseru dan datang untuk berdoa. Aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Fase kedua adalah mencari. Fase ketiga, masih ayat 13. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Yahweh. Nah, mari kita bongkar 3 fase ini. Fase pertama berseru. Ya. Fase kedua mencari. Fase ketiga menanyakan. Saudara, saya ingin bagi pengalaman. Saya bersyukur pada Roh Kudus. Sejak tahun 70-an yang lalu, Papa di surga mengajar saya mempelajari Alkitab itu pakai logika anak-anak. Maka firman jadi gampang dimengerti. Maaf, kalau pakai logika teolog, yang muncul adalah pengetahuan, bukan kebenaran. Karena ada kata logi, teologi, semuanya harus logika. Nah, ini salah satu contoh logika anak-anak. Mari kita pakai cara anak-anak itu. Berseru, mencari, menanyakan. Ini pakai logika anak-anak. Pakai hidup antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Waktu anak-anak kita masih di bawah 5 tahun, tiap kali mereka lebih-lebih masih bayi-bayi, 2 tahun ke bawah lebih-lebih, tiap kali mereka terbangun waktu dari tidur, mereka buat apa? Iya, betul. Berseru, ya. Nangis. Pasti panggil-panggil, ma, pasti begitu. Ma. Lihat ayatnya. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Semua kita punya pengalaman ketika Kristen kita masih baru. Doa kita gampang dijawab. Ya atau tidak pengalaman? Nah, itu Kristen anak-anak. Kenapa mama harus datang ke tempat anak itu nangis di tempat tidur? Karena masih kecil. Dia belum bisa apa-apa. Kita yang datang. Betul nggak? Orang tuanya datang karena berseru-seru. Setelah kita mulai agak besar, umur 7 tahun, 8 tahun, mau teriak kayak apa? Biasanya orang tua manggil ke rumah, Pak. Kita jawabnya apa? Biasanya gitu. Ini mulai mencari.